Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Wikoyati Nikmah dari kelas 1147 absen 24. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Thoriqal Fadilah dari kelas 1147 nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dari 11 MIPA 7 nomor absen 33. Saya akan mempresentasikan tentang sistem regulasi bagian sistem indera kulit. Terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dari sistem regulasi. Apa sih sistem regulasi itu? Sistem regulasi adalah sistem yang mengatur sebuah kegiatan di dalam tubuh. Sistem regulasi juga sering disebut dengan sistem koordinasi. Macam-macam dan fungsi dari sistem regulasi. Sistem regulasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi untuk mengontrol gerak tubuh yang disadari. Otak terdiri dari 6 bagian, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum yang berfungsi dalam pengaturan semua aktivitas yang berkaitan dengan inteligensi, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Dengan kata lain, otak besar adalah pusat dari semua pengaturan yang disadari. Yang kedua ada otak depan atau diencephalon yang terdiri dari thalamus sebagai pusat pengaturan impuls sensori dan hipotalamus sebagai pusat koordinasi sistem saraf otonom. Yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon yang berfungsi mengatur gerak refleks mata dan mengontrol pendengaran. Yang keempat ada otak kecil atau cerebellum berfungsi untuk mengatur gerak otot langkah, pusat keseimbangan, dan posisi tubuh. Yang kelima ada jembatan Farol yang merupakan serabut saraf yang berfungsi menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang dan menghubungkan otak kecil bagian kanan dan kiri. Yang terakhir ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata yang berfungsi mengatur gerak refleks fisiologis seperti pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, dan denyut jantung. Adapun sumsum tulang atau medulla spinalis berperan dalam menghantarkan impuls dari dan ke otak serta mengendalikan mekanisme gerak refleks. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan tempatnya, terdiri dari kranial dan saraf spinal. Alat indera pada manusia. Alat indera pada manusia terdiri dari 1. Mata, yaitu organ fotoreseptor yang berfungsi menerima rangsang berupa cahaya. Yang kedua ada hidung, yaitu organ kemoreseptor, yaitu organ penerima rangsang berupa zat kimia. Yang ketiga ada telinga, yaitu organ foreseptor, penerima rangsang berupa suara. Yang keempat kulit, yaitu organ mekanoreseptor, penerima rangsang berupa rangsang fisik seperti sentuhan. Yang terakhir ada lidah atau disebut dengan organ kemoreseptor yang berfungsi sebagai organ penerima rangsang berupa zat kimia. Karena saya mendapatkan bagian mempresentasikan sistem indera bagian kulit, yuk langsung aja ke bagian kulit. Bagian-bagian kulit dan fungsinya. Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh kita, di mana ia merupakan organ terbesar yang dimiliki oleh tubuh, baik manusia maupun pada mamalia. Yang membedakan di antara keduanya adalah keberadaan bulu-bulunya yang dapat menutupi organ tubuh tersebut. Meskipun kulit manusia tertutup oleh keberadaan folikel rambut, namun jika dilihat sekilas kulit tersebut tidak berbulu. Sementara pada hewan mamalia, bulu-bulu yang menutupi kulit sangat jelas terlihat. Apa saja sih sebenarnya peranan kulit itu? Peranan kulit diantaranya
melindungi tubuh dari berbagai macam patogen atau organisme-organisme beracun yang menyebabkan iritasi, melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan mekanisme seperti trauma atau kerusakan yang disebabkan oleh sumber-sumber yang kurang terlihat, misalnya sinar UV, menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal, melindungi tubuh dari dehidrasi atau kehilangan air secara berlebihan, yaitu dengan membantu menyimpan cairan tubuh, pengatur suhu badan, dan sebagai alat respirasi bagi tubuh. Berdasarkan struktur anatominya, bagi bagian kulit manusia dan fungsinya terdiri atas 3 lapisan penting, yaitu struktur kulit. 1. Epidermis, 2. Dermis, 3. Hipodermis. Epidermis terdiri dari 1. Rambut, kelenjar abasis, pembuluh darah, jaringan lemak, pori-pori, epidermis, dermis, jaringan ikatan bawah, saluran keringat, saraf, dan kelenjar keringat. Epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar. Lapisan yang disebut juga dengan kulit yang tahan air yang memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Bagian kulit yang tebal, telapak tangan dan kaki memiliki ketebalan berkisar antara 400 hingga 600. Sedangkan untuk kulit yang tipis, selain kulit telapak tangan dan kaki memiliki ketebalan antara 75 hingga 150. Fungsi lapisan epidermis: 1. Sebagai penghalang untuk melindungi tubuh dari mikroba atau patogen berbahaya. 2. Melindungi tubuh dan resiko stres oksigen akibat paparan sinar UV maupun bahan-bahan kimia lainnya. 3. Memberikan ketahanan mekanis pada tubuh. 4. Menjaga agar kulit tetap terhidrasi. 5. Memberikan warna pada kulit. Epidermis merupakan lapisan kulit yang tidak memiliki pembuluh darah. Lapisan ini tersusun atas beberapa sel utama, yaitu 1. Sel Merkel, yaitu sel epidermis lokal yang terletak di lapisan basal epidermis dan selubang epitel folikel rambut yang berfungsi sebagai transporter sensorik. 2. Sel keratinosit, yaitu sejenis sel yang ditemukan di lapisan terluar kulit yang bertugas menghasilkan keratin, yaitu protein pembentuk kulit, rambut, dan kuku. 3. Melanosit, yaitu sel-sel yang terdapat pada epidermis yang bertanggung jawab untuk memproduksi melanin, yaitu zat yang memberikan warna pada kulit. 4. Sel Langerhans, yaitu sel-sel yang terdapat dalam penil elyum yang berperan penting dalam proses emulsi kulit. Epidermis kulit terbagi atas 5 lapisan, yaitu 1. Serotum corneum atau lapisan zat tanduk. Ini merupakan lapisan teratas dan menutupi semua lapisan epiderma. Serotum corneum juga disebut sebagai lapisan kulit mati, yang dapat terlupas dan digantikan oleh sel-sel yang baru. Di lapisan inilah proses keratinalisasi dimulai. Serotum calcium terdiri atas protoplasma, sel-sel berwarna jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translucent hingga tembus cahaya. Serotum luteum dapat terlihat dengan jelas di telapak tangan dan kaki. 3. Serotum granulosa. Lapisan ini terdiri karakteristik dimulai. Serotum luteum terdiri atas protoplasma, sel-sel warna cerah yang kecil, tipis, dan bersifat translucent sehingga tembus cahaya. Serotum luteum dapat terlihat dengan jelas di telapak tangan dan kaki. 3. Serotum granulosa atau lapisan granuler. Serotum granulosa merupakan lapisan epidermis kulit yang tersusun atas konsentrasi yang bergimer dari lapisan senosum. Karotenosit
mengandung keratohyolin yang berfungsi untuk mengikat filament keratin. 4. Koristum pelosium atau lapisan bertuju merupakan lapisan endrimis yang terletak antara spektrum gluteum dan spektrum basal. Lapisan ini terdiri atas keratinosit poliederhal yang aktif dan mengikat protein fiber yang dikenal dengan keratin. 5. Serotum germeticum atau serotum basale. Ini merupakan lapisan endrimis yang paling bawah. Serotum ini terdiri atas sel-sel kornisit basal batang yang dianggap sebagai sel induk endrimis. Berbagai jenis sel yang bisa ditemukan dalam serotum ini antara lain adalah sel monosit, yaitu sel yang menghasilkan pigmen, sel Lagrange, yaitu sel kekebalan tubuh, sel Merkel, yaitu sentuhan reporter. Inilah bagian dermis. Definisi dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang berada di bawah lapisan epidermis yang keduanya terhubung oleh suatu membran yang dinamakan membran basal. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis, yaitu sekitar 2,5 mm. Dermis tersusun atas beberapa komponen struktural yang seperti kolagen atau sejenis protein yang menyumbang sekitar 30% dari keseluruhan protein dalam tubuh, serat elastit, dan matrik ekstrafibrilar, yaitu zat ekstrakulikuler yang terdiri dari glukosa, minoglikan, proteoglikan, serta glikoprotein. Selain komponen tersebut, dalam lapisan dermis juga terdapat mesanoroceptor yang berfungsi untuk memberikan rasa sentuhan dan termoreceptor yang memberikan rasa panas. Dermis terbagi menjadi dua lapisan. Satu, stratum papiler yang merupakan bagian yang berbatasan dengan epidermis yang mengandung jaringan terminal kapiler. Yang kedua, lapisan retikuler yang merupakan bagian yang terletak di bawah papiler dan memiliki ukuran yang lebih tebal. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat yang tidak teratur. Dalam lapisan ini terdapat akar rambut, kelenjar sebaceus, kelenjar keringat, reseptor, kuku, serta pembuluh darah. Lapisan dermis terdiri dari 3 sel utama, yaitu yang pertama fibroblast, yaitu sejenis sel yang bertugas untuk mensintesis matriks ekstraseluler dan kolagen. Sel ini paling umum terdapat dalam jaringan ikat hewan. 2. Makrofag, yaitu sel yang terdapat pada jaringan yang berasal dari sel darah putih atau monosit. Presentasi antigen ke sel T dan fagositosis merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sel makrofag ini. Yang ketiga, adiposit, yaitu sejenis sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpan lemak. Sel ini merupakan sel penyusun jaringan adiposa serta jaringan penghantar areolar. Lapisan dermis merupakan tempat di mana ujung akhir syaraf sensorik berada. Ujung syaraf tersebut antara lain adalah 1. Pasini, yaitu ujung syaraf yang terletak di sekitar akar rambut dan memiliki kepekaan terhadap rangsangan seperti tekanan. Yang kedua, rovini, yaitu ujung syaraf yang memiliki kepekaan terhadap rangsangan panas. Yang ketiga, Krauss, yaitu ujung syaraf pada kulit yang memiliki kepekaan terhadap rasa dingin. Yang keempat, lempeng Merkel, yaitu ujung syaraf yang terletak di permukaan kulit yang bertindak sebagai perasa terkait dengan sentuhan serta tekanan yang ringan. Yang kelima, Meissner, yaitu ujung syaraf yang memiliki kepekaan terhadap adanya sentuhan. Yang keenam, ujung syaraf tanpa selaput, yaitu ujung syaraf yang memiliki kepekaan terhadap adanya rasa nyeri. Hipodermis merupakan bagian yang terletak di bawah lapisan dermis. Hipodermis merupakan lapisan yang banyak mengandung lemak yang bertindak sebagai cadangan makanan, melindungi tubuh terhadap benturan, serta untuk menahan panas pada tubuh. Hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, limfa, serta saraf yang sejajar dengan permukaan kulit. Secara umum, hipodermis memiliki berbagai macam fungsi seperti 1.
satu, menyangga tubuh bagian dalam terhadap adanya benturan. Yang kedua, memberikan bentuk pada tubuh. Yang ketiga, sebagai lumbung atau penyedia cadangan makanan. Yang keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh. Hipodermis terdiri dari 4 unsur utama, yaitu 1. Jaringan atau lapisan lemak yang memiliki ketebalan dan kedalaman yang bervariasi. Lapisan paling tebal berada di daerah pantat, sedangkan lapisan paling tipis berada di daerah kelopak mata. Yang kedua, jaringan ikat bawah kulit yang berfungsi untuk menyangga tubuh bagian dalam dari adanya benturan, membentuk kontur tubuh serta sebagai cadangan makanan. Yang ketiga, fibroblast yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kolagen yang nantinya disalurkan ke lapisan dermis untuk memperkuat kulit. Yang keempat, pembuluh darah atau limfa yang merupakan saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Kelainan pada kulit yang pertama, eksim atau dermatitis. Eksim adalah penyakit yang menyebabkan kulit menjadi gatal dan panas serta sering menimbulkan bercak kemerahan. Penyakit ini bisa muncul dalam waktu yang sangat lama dan biasanya juga sering disertai dengan munculnya penyakit asma pada usia tertentu. Yang kedua, porfiria. Porfiria adalah istilah untuk sekelompok penyakit yang terjadi lantaran akumulasi dan bahan kimia natural yang memproduksi porfirin di dalam tubuh manusia. Porfirin adalah zat esensial dalam tubuh manusia yang bertindak dalam mengatur fungsi dari hemoglobin. Apabila ada tutur kata yang salah maupun perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.